Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini kita berada di pertemuan ke-14 dari mata kuliah aplikasi komputer, di mana pada pertemuan ke-14 ini saya akan mencoba untuk membagikan eh, materi tentang cara melakukan simulasi di HISIS, yaitu simulasi reaction dan simulasi di distillation. Oke. Jadi seperti yang teman-teman ketahui, sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara mengoperasikan HISIS, mensimulasikan heat exchanger, kemudian bagaimana cara memilih fluid package yang baik, dan lain-lainnya. Kemudian saat ini kita berada di pertemuan ke-14, yang mana kita nanti diharapkan bisa untuk mensimulasikan kolom distilasi, cara beroperasinya, dan reaksi, di mana nanti yang akan kita bahas adalah simulation di distillation, di conversion, dan di kinetik ya nanti ya. Kemudian bentuk kuliah ini dengan metode ceramah dan diskusi kelompok. Kemudian indikator penilaiannya adalah mahasiswa dapat memodelkan proses distilasi dan reaksi pada Aspen HISIS version 14 pada saat ini. Baiklah, teman-teman, kita akan melakukan simulasi reaksi di Aspen HISIS, tapi terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana cara memodelkan reaktor dengan menggunakan Aspen HISIS. Jadi ada beberapa tipe reaktor di Aspen HISIS, ada PFR, ada CSTR, ada conversion, ada equilibrium, dan juga nanti ada heterogeneous catalytic. Ya. Jadi ada beberapa aspek kunci reaksi. Di sini kita bisa melihat ada kinetika, ada konversi, dan ada kesetimbangan. Yang mana semuanya adalah merupakan aspek kunci dari reaksi sehingga kita bisa melakukan simulasi reaksi di Aspen HISIS. Kemudian ada faktor penentu dari berjalannya reaksi atau tidak. Kalau kita lihat di aplikasi dunia nyata, ada pengaruh dari suhu, tekanan, rasio stoichiometry terhadap produk. Selanjutnya, kita akan melakukan pemilihan model, di mana kita akan memilih model reaktor yang akan kita ujikan, apakah kita akan melakukan reaksi kinetik dalamnya, conversion reaction, ataupun equilibrium reaction. Ini sesuai dengan apa yang kita inginkan pada awal. Reaksi apa yang kita butuhkan untuk mendapatkan produknya ya. Kemudian kita bisa memvalidasi hasil dengan membandingkan hasil dari simulasi dengan data eksperimen dan literatur. Kemudian ada optimasi proses dengan menggunakan simulasi untuk mengoptimalkan kondisi operasi reaktor. Kemudian ada fluid package. Fluid package sangat penting untuk memilih model termodinamika yang benar. Kemudian ada transisi dari simulasi reaksi. Kemudian setelah itu kita bisa memilih simulasi di kolom distilasi. Ya. Setelah melakukan reaksi akan ada namanya proses parasi, yaitu ada proses distilasi, di mana prinsip dasar dari destilasi ini adalah pemisahan berdasarkan perbedaan volatilitas, atau teman-teman biasa menyebutnya dengan perbedaan titik didih juga ya. Kemudian kita bisa merancang kolom di sini dengan membangun kolom distilasi di HISIS, dengan menentukan komponen-komponen apa saja yang masuk, kemudian termodinamika modelnya, kemudian kita bisa menspesifikasi si kolom dengan mengetahui berapa jumlah tray, lokasi feed, dan rasio dari refluxnya. Kemudian kita bisa menganalisa performa, memprediksi siapa yang menjadi like key dan siapa yang menjadi coffee key. Ya. Kemudian Lomba kita yang kan kan ada dua story ending kan udah menang sih Mei. Jadi satu lagi kita ngirim yang di mohon ini di biar gimana ya caranya? jadi kan kemudian tiga dua itu doang mungkin sama. Oke. Eh, Kemudian kita bisa memprediksi atau mengetahui komposisi produk atas dan bawah, atau kita bisa sebut light key atau heavy key komponen. Kemudian ada profil suhu dan tekanan di sepanjang kolom. Kemudian ada kebutuhan energi, reboiler, dan kondenser. Serta kita bisa melakukan optimasi dengan cara mengeksplorasi seluruh parameter yang akan teman-teman lihat nanti di monitor tab, sehingga kita mengetahui apa-apa saja yang mungkin ada fitur-fitur tersembunyi dari HISIS-nya.
Oke, lanjut saja kita akan melakukan distilasi di melakukan reaksi ya. Kali ini kita akan melakukan reaksi kinetik. Contohnya sangat sederhana. Di sini kita punya kasus propilen glikol. Kita akan menghasilkan propilen glikol, di mana propilen glikol akan dihasilkan setelah melalui proses reaksi dan proses separasi. Kita bisa mengasumsi propilen oxide itu adalah feednya, ya, di mana feednya itu sekitar 3.952 kg per hour. Dan kemudian selain propylene oxide, kita punya juga water sebagai feed ya, di mana akan lebih banyak si waternya dibandingkan dengan propylene oxide, yaitu 4.990 kg per hour. Our goal is to produce a final product containing 99.5% propylene glycol. It means we have to do some purification, we have to do some aspiration process in order to get this purity. Okay. Assume a CSTR reactor with a volume of 8,000 liter. The simplified fraction kinetics are shown below. Jadi kita punya nilai KF di sini, yaitu 1,7 kali 10 pangkat 3 per hour, dikali eksponen ERT. Biasanya ini adalah E atau energi aktivasi. Kemudian kita disuruh desain a distillation column that is capable of producing a product with 99.5% purity while recovering 100% of the product feed to column. Oke, berikut contohnya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Pertama, kita akan memilih komponen list, yaitu ada H2O, kemudian ada propylene glycol, dan propylene oxide. Perlu teman-teman ketahui, walaupun propylene glycol merupakan produk, tetap kita harus memilihnya di awal ya. Kemudian untuk fluid package yang kita pilih adalah Uniqua. Ini tidak seperti biasanya, kita bisa memilih Peng Robinson sebagai cubic equation of state dan juga SRK. Tapi di sini kita akan memilih Unicode dengan activity model specification, vapor modelnya ideal, dan density methodnya adalah coastal. Kemudian teman-teman akan lakukan adalah set reaction, ya, men-set reaction dengan memilih H2O, kemudian 12 C3 diol, atau di sini kita sebut propylene glycol, dan ini adalah propylene oxide. Dan jangan lupa, jika stoichiometric coefficient bernilai negatif, maka itu adalah reaktan. Sedangkan yang bernilai positif adalah produk. Oke, dimana kita langsung lihat di sini ada forward order dan reverse order. Jangan lupa jika untuk nilai A ini adalah 1,7 kali 0 pangkat 13, 10 pangkat 13, dan nilai E atau energi aktivasinya adalah 7,536 dikali 10 pangkat 4. Semuanya berada di basis unit kilogram mol per meter cube ya. Oke, bagaimana teman-teman bisa melakukannya di Aspen HYSYS? Oke, kita akan contohkan dulu cara menggunakan cara mensimulasikan reaksi di Aspen HYSYS. Kemudian propylene oxide dan propylene glycol ya. Kemudian setelah menentukan komponen, saya akan memilih fluid package. Di sini kita pilih Uniqua seperti pada contoh soal tadi ya. Teman-teman bisa saja memilih yang lain ya. Contohnya saya mau memilih SOR SRK. Tapi tentu di sini akan ada notifikasi kalau ini tidak bisa digunakan karena ada beberapa komponen yang tidak termasuk di SOR SRK. Maka dari itu kalaupun saya mau memilih Peng Robinson sebagai cubic atau cubic equation of state atau defaultnya, tetap tidak bisa karena ada propylene glycol dan propylene oxide yang tidak bisa disimulasikan di Peng Robinson. Maka dari itu saya akan memilih proses yang dikuak. Itu untuk simpelnya ya. Kemudian saya akan memilih reaction. Reaction yang saya pilih nanti adalah reaction kinetik ya. Pilih kinetik. Oke. Kemudian saya double klik lagi. Jangan lupa add komponen satu persatu. Ada water, ada propylene oxide, dan ada propylene glycol.
stoichiometry tadi semuanya 1. Don't forget you have to put a negative sign in front of the stoichiometric coefficient of reactants. Oke, teman-teman sudah dapat semua. Dan tadi di soal kita mendapatkan nilai A itu adalah 1,7 pangkat 11. 1,7 E plus 13. Kemudian ini itu untuk energi aktivasinya itu 7,536. E pangkat 4. Oke, semuanya sudah aman dan notifikasi yang kita dapat adalah ready. So what will you do after that? You have to add this reaction to attach, to fluid package. It means the reaction is not attached, yeah, to fluid package. So you have to add to the fluid package manually. After semuanya komplit, teman-teman bisa pergi ke simulasi. Setelah disimulasi, teman-teman akan melihat ini ya, apa namanya, tampilan kosong seperti ini. Dan jangan lupa di sini ada 3 stream di versi 14. Di versi sebelumnya hanya 2 stream, yaitu material dan energi ya. Jadi saya buat ini untuk stream pertama. Stream pertama saya akan kasih nama propylene oxide, di mana kondisi operasinya ini ideal semua ya. 25 dan 1 bar. Oke, dengan mass flow yang tadi sudah kita ketahui di soal, yaitu 3952. 3952 kg per hour. Kemudian untuk komposisinya, di sini ada ribbon berwarna kuning, yang berarti teman-teman masih harus mengisi komposisi, yaitu kita buat di sini karena propylene oxide, maka semuanya 0 kecuali propylene oxide sendiri ya. Dan saya bisa kasih nama stream ini sebagai stream propylene oxide. Oke, kemudian saya akan menambahkan satu stream lagi berisi air. Saya kasih nama dulu seperti ini ya. Kemudian untuk kondisi operasinya si air sama 25 ya, 25 derajat Celcius dan 1 bar. Dengan mass flow 4990 dan komposisi sama, airnya 1 dan yang lain 0 ya. Oke. Kemudian kita bisa add mixer untuk mencampurkan kedua reaktan kita. Ada propylene oxide di sini dan water. Kita akan buat sebagai feed ya. Tujuan mixer ini adalah untuk mencampurkan dua material stream yang berada di depan tentunya untuk menjadi satu. Dan di sini tidak terjadi proses reaksi ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa tambahkan CSTR sebagaimana di-mention di soal. Kita pergi ke reaktor di model palet, kemudian saya pergi ke CSTR-nya. Di CSTR saya akan pilih inletnya adalah feed, ini adalah fed outlet, dan ini adalah liquid ya. Kemudian saya akan pergi ke parameter, di mana parameternya akan berisi delta P-nya 0, kemudian liquid volumenya itu saya akan buat menjadi 85% dan volumenya menjadi 8 meter kubik. Dan ini 85%. Oke, jadi teman-teman bisa lihat, tadi defaultnya adalah liquid volume 50%, ya.
Sedangkan ini kita buat volumenya 8 meter kubik dan liquid volumenya itu 85%. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah karena di ribbon setelah diberitahu jika kita membutuhkan reaction set, kemudian kita akan memilih reaction setnya, reaction set pertama. Oke, dan teman-teman bisa lihat, voila, inilah reaksi yang terjadi di CSTR ya. Selanjutnya tadi dimention di awal, kita butuh 99,5% propilen glikol sebagai produk akhir. Maka dari itu kita butuh proses parasi. Di sini kita akan menambahkan ya, distillation column ya. Akan tetapi kita juga akan melakukan sesuatu yang signifikan di CSTR kita, di mana reaktor produk kita akan coba, kita akan coba ganti temperaturnya, jadi tidak isotermal lagi ya. Jadi reaktor produk di bagian liquid kita naikkan suhunya menjadi 60 derajat Celcius. Oke teman-teman, ini di worksheet teman-teman bisa lihat. Oke. Tapi di sini kita belum bisa melakukannya karena kita harus membuatnya menjadi nol dulu ya. Kita bisa tambahkan key reaktor. Oke, dan di sini kita bisa tambahkan di bagian liquid 60. Oke. Gimana teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan, kenapa tiba-tiba saya rubah dari 25 ke 60? Karena kita tidak menghendaki proses isotermal di dalamnya ya, tetapi kita berharap dengan ditambahkan panas ya akan terjadi kenaikan temperatur pada vapor produk dan liquid produk. Selanjutnya kita akan pergi ke separator, kita langsung gunakan distillation column. Distillation column bukan ini ya, shortcut distillation column. Distillation column yang lebih advance lagi. Oke. Baiklah, di sini kita bisa lihat di distillation column, kalau kita double klik, maka teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Stream yang kita pilih adalah liquid, ya. Kemudian untuk stage-nya kita buat 10, ya. Ini tetap 5. Inlet stage-nya, kemudian kita pilih total condenser. Kita tulis di sini stream yang keluar recycle. Dan di sini kita pilih Q condenser. Dan di sini ada key boiler. Dan teman-teman bisa lihat produk di sini. Selanjutnya kita bisa langsung next, dan ini default saja. Lanjut untuk pressure drop. Pressure drop kita buat 0, dan kita coba kondisikan condenser pressure-nya itu tetap 1 bar. 1 bar juga untuk di kolom distilasi. Nah, tetapi saya lebih suka jika memvariasikan tekanan ini ya, di mana boiler pressure itu akan lebih besar daripada feed pressure dan condenser pressure ya. Kemudian kita skip yang langkah keempat, kita langsung ke langkah kelima, di mana nanti kita akan bertemu dengan namanya reflux ratio dan liquid rate. Teman-teman bisa skip juga ini. Oke. Kemudian kita dihadapi dengan tampilan seperti ini, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya bisa pergi kemana saja, tapi saya bisa langsung ke spec summary untuk melihat apa yang telah saya kerjakan. Di sini yang kita punya adalah reflux ratio, distillate rate, kemudian reflux rate, dan bottom product rate ya. Oke. Nah, di sini
kita belum mendapatkan hal yang kita inginkan, yaitu kemurnian produk, yaitu 99,5%. Oke, bagaimana caranya? Saya akan lebih cenderung menggunakan fitur monitor, ya, di mana di monitor teman-teman bisa melihat degree of freedom. Jika degree of freedom-nya itu kecil atau kurang besar dari 0 atau tidak sama dengan 0, itu maka tidak akan bisa converge, ya. Di sini kita belum run, maka belum terjadi unconverge. Baiklah, eh, saya akan coba memilih di spec summary dari monitornya. Teman-teman bisa menambahkan kolom komponen fraction, di mana kita berharap propilen glikol itu adalah 99,5, ya. Kolom komponen fraction itu ada di stream bagian bawah, ya. Karena propilen glikol merupakan eh, komponen titik didihnya paling tinggi di sini. Di sini ada pilihan dua target type, yaitu stream dan stage. Saya pilih stream di sini, teman-teman bisa ikuti. Dan kita bisa lihat ini di produk atau di recycle. Saya akan memilih di produk. Oke. Tapi teman-teman harus pastikan tahu dulu titik didih siapa atau relative volatility siapa yang lebih tinggi, ya. Titik didih dan relative volatility itu akan berbanding terbalik, ya. Ini spec value saya akan buat 0,995. Dan komponen yang saya pilih adalah propilen glikol. Oke, kemudian tadi sudah dijelaskan kalau nanti bakal ketemu yang namanya recycle. Recycle produk itu harus satu. Maka dari itu reflux rasionya saya akan buat satu dulu, ya. Dan saya akan menonaktifkan distillate rate, dan saya akan aktifkan, teman-teman bisa lihat degree of freedom-nya langsung berubah jadi satu. Kemudian saya akan mengaktifkan komponen fraction dari propylene glycol menjadi 0,995. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang tahu masalahnya apa? Oke. Mana yang converge? Ya, kebetulan saya nggak converge nih. Bagaimana teman-teman? Atau ada pertanyaan sampai sini? Dan mungkin kita bisa uh, buatnya menjadi converge nanti di kemudian hari. Ya, saya mengharapkan adanya pertanyaan dari teman-teman di sini sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Itu tadi kayaknya yang saya lihat kalau untuk di PPT itu pakai combine liquid. Kalau punya Bapak pakai liquid aja Pak. Komponen liquid apa tuh, Sen? Yang di ini awal dimasuk pas reaction. Itu kalau yang saya lihat di itunya di PPT-nya harusnya pakai combine liquid, tapi punya Bapak hanya pasnya liquid aja. Combine liquid di reaction-nya, Sen, ya? Iya Pak, iya. Iya, sorry. Liquid base, ya. Kita ganti jadi combine liquid, kemudian semuanya oke. Ya. Oke, kita coba sekali lagi di monitor. Jika tidak berhasil juga, berarti ya kita lanjutkan di kemudian hari, ya. Oke. Terima kasih, Husen. Kita berhasil kali ini, ya. Tidak sia-sia mendapatkan juara berapa, Sen? Kedua Pak. Sama siapa aja, Sen, kemarin, Sen? Kemarin sama Wahyu Prayuda sama Adip. Oke, mantap, ya. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Sekarang kita sudah bisa mensimulasikan reaksi dan distilasi di sini, ya. Terima kasih juga kepada Husen yang telah mengkoreksi saya. Ternyata ada ketinggalan di phase-nya, di fasenya tadi. Oke. Untuk absen kali ini bisa teman-teman open kameranya dulu. Kita akan absen, ya.
Oke. Terima kasih semuanya. Saya screenshot ya absen.